Oke, halo semuanya. Apakah email Anda seperti ini? Semuanya jadi satu di kotak masuk, sehingga kalau ada informasi-informasi email-email penting jadi susah untuk ditemukan, dan Anda ingin juga agar email Anda lebih teratur. Oke, di video ini kami akan menunjukkan caranya, yaitu dengan memanfaatkan fitur dari Gmail yang disebut label. Oke, jadi gimana cara kerja label ini? Label ini kurang lebih mirip-mirip folder. Jadi kita bisa memasukkan pesan-pesan kita ke dalam label-label tersebut. Sehingga kalau kita ingin mencarinya, kita cukup menekan label tersebut. Oke, di sini saya akan menunjukkan caranya untuk membuat label dalam Gmail ini. Yang pertama, klik setting di pojok kanan atas. Kemudian lihat semua setelan. Kemudian klik filter dan alamat yang diblokir. Nah, di sini sudah ada beberapa contohnya ya. Di sini saya belum menggunakan filter sama sekali, jadi semua pesannya baru ada di kotak masuk semua, belum diatur, belum di manage. Lalu langkah berikutnya yang di sini yaitu buat filter baru. Tapi sepertinya kayaknya terlalu panjang ya, terlalu ribet gitu. Pencet ini, pencet situ, pencet sini. Ada beberapa cara lain yang lebih mudah dan saya akan menunjukkan caranya. Ini cara satu ya, bisa dari sini buat filter baru. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan menggunakan di sini, dengan menggunakan fitur search-nya ini. Kalau Anda klik kanan, kalau Anda klik di sini dan klik di bagian sininya, tampilkan opsi penelusuran. Di sini ada, selain ada tombol telusuri, itu ada juga tombol buat filter. Nah, di sini ada bacaannya kan. Kalau kita arahkan kursor ke buat filter, ada bacaan, masukkan beberapa kriteria penelusuran terlebih dahulu. Jadi kita bisa memasukkan emailnya dari siapa sebagai tanda kalau kita ingin memasukkan email tersebut ke dalam label. Oke, ini cara yang kedua ya. Kita bisa menggunakan emailnya dari siapa, atau kepada, atau dengan subjek tertentu, atau mengandung kata tertentu, atau tidak mengandung kata tertentu. Begitu juga yang lainnya ya, atau cakupan hari. Dan juga bisa berdasarkan ukuran. Oke. Di sini saya akan menunjukkan contoh yang sering terjadi pada mahasiswa ya umumnya, yaitu dengan atau juga siswa-siswa, yaitu memfilter email dari Google Classroom. Oke, bagaimana caranya? Di sini saya ada email dari Google Classroom. Di sini misalnya dari dosen saya ini, dari Google Classroom. Caranya adalah dengan, karena ini adalah dari website, jadi saya ingin semua email dari Google Classroom itu difilter, dimasukkan ke dalam label tertentu. Jadi yang perlu kita ambil itu bukan seluruh emailnya kalau kita ingin dari Google Classroom semuanya, yaitu kita ambil dari @nya, @googleclassroom.com. Kita copy, kita pastekan di sini, enter. Nah, jadi di sini semua email dari Google Classroom sudah muncul di sini di hasil pencariannya. Selanjutnya, ini ada banyak ya email dari Google Classroom. Selanjutnya, untuk memasukkannya ke label tertentu, yaitu dengan cara klik tombol yang di sini. Ini adalah cara ketiganya ya. Tadi kan cara pertama dari setting, cara kedua dari sini, cara ketiga kita lakukan searching dulu seperti tadi. Searchingnya @classroom.google.com. Lalu kita klik tampilkan opsi penelusuran. Di sini sudah ada diisikannya di kolom mengandung kata-kata @classroom.google.com, sudah diisikannya. Kita bisa menambahkan form-form yang lain kalau kita perlu ya, tapi di sini saya cuma perlu @classroom.google.com.
Kemudian tekan buat filter. Sebelum membuat filter, ada lagi beberapa opsi yang harus kita isi. Ada beberapa opsi lagi di sini. Yang pertama, saya akan menandai opsi yang pertama. Kenapa? Karena saya tidak ingin email-email dari Google Classroom itu masuk ke kotak masuk. Jadi dia akan langsung masuk ke labelnya, tidak masuk ke dalam folder kotak masuk lagi. Sehingga kotak masuk saya tidak akan penuh oleh email dari Google Classroom. Oke, langkahi kotak masuk. Jadi dia akan langsung masuk ke label. Gunakan label ini. Nah, di sini adalah bagian pembuatan labelnya. Dicentang, kemudian pilih label. Sini saya belum ada label apa-apa ya, jadi kita buat label baru. Misalnya namanya kuliah misalnya. Oke. Terus buat. Nah, kemudian ada satu fitur lagi yang saya perlukan, yaitu terapkan juga filter pada percakapan yang cocok. Ini artinya filter ini akan diterapkan juga pada hasil pencarian ini. Artinya pada email-email sebelumnya. Selain juga pada email yang akan datang dari Google Classroom. Kalau saya tidak centang ini, maka email yang ini tidak akan dimasukkan ke dalam label kuliah. Kalau dia hanya akan memasukkan label-label yang akan datang nanti, yang di masa yang akan datang. Tapi kalau saya centang juga di sini, dia akan memasukkan label-label dari email yang sebelum-sebelumnya. Kemudian kita tekan ini buat filter. Nah, di sini kita bisa lihat langsung ada filter kuliah, ada label bernama kuliah. Kemudian kita lihat kotak masuk, apakah ada lagi email dari Google Classroom. Ini tadi masih ada ya, yang sebelumnya. Classroom. Kalau kita refresh kotak masuknya, kita refresh, kita perbarui. Oke, sekarang sudah tidak ada lagi ya email dari Google Classroom-nya di kotak masuk saya. Tuh, sudah berkurang, tadi 96, sekarang 88. Nah, di sini di folder di yang label kuliah bisa dilihat. Jadi semua email yang berasal dari @classroom.google.com dia akan masuk ke label sini, tidak akan masuk ke kotak masuk lagi. Oke, itu cara pertama untuk pemanfaatan label. Kemudian ada cara kedua, misalnya saya ingin emailnya tetap ada di kotak masuk, tapi saya ingin emailnya itu tetap diberi label juga dan bisa langsung saya kenali gitu kalau itu adalah labelnya. Caranya yaitu misalnya di sini ada ini email teman saya ya, ini untuk kerja kelompok. Misalnya saya ingin kalau setiap ada email dari teman saya ini, emailnya itu akan langsung tetap di kotak masuk, tapi kita bisa langsung melihat. Caranya kita buat labelnya, yaitu dengan cara kita blok emailnya, atau cara lainnya bisa langsung dari sini filter pesan-pesan seperti ini. Nah, dia akan langsung mengisi di sini. Oke, jadi ini semua pesan dari teman kelompok saya untuk tugas kelompok. Nah, kita bisa langsung membuat filter dari sini seperti tadi, karena ini sudah diisikannya kan. Artinya semua email-email dari email ini itu akan masuk ke filter yang akan kita buat. Oke, buat filter sama seperti untuk yang fitur pertama, tidak akan kita klik di sini karena kita tetap ingin email ini masuk di kotak masuk, terdapat di kotak masuk, tidak usah dicentang. Kemudian label, kita akan beri label yang baru, misalnya kerja kelompok misalnya. Kemudian saya buat
Kemudian jangan lupa yang terakhir dicentang juga supaya email-email yang sebelum-sebelumnya berasal dari email ini akan dimasukkan ke dalam label ini juga. Jadi tidak hanya email yang akan datang dimasukkan ke dalam label kerja kelompok. Kemudian kita tekan buat filter. Oke, di sini sudah ada ya. Kalau kita ingin melihat di kotak masuk, nih ada labelnya ini, terlihat kerja kelompok, labelnya kerja kelompok, kerja kelompok, kerja kelompok. Nah, tapi di sini kan agak kurang ngejreng ya istilahnya tuh, kurang begitu eye catching. Jadi kalau kita bisa memanfaatkan fitur yang lainnya dari filter ini, yaitu kita klik di bagian kerja kelompok, kita klik titik tiganya, kemudian arahkan ke warna label. Karena saya ingin kerja kelompok ini begitu saya buka email kotak masuk langsung kelihatan, jadi saya pilih yang warna merah misalnya. Dan bisa kita lihat di sini, walaupun misalnya saya tidak begitu, saya membaca sekilas-kilas, jadi saya sudah langsung tahu, oh ternyata ada email dari kerja kelompok. Oke. Oke, jadi begitu saja dulu tutorial dari saya. Jadi emailnya ini bisa kita pisah juga di kerja kelompok, ada di sini. Atau kalau seperti yang ini tadi, dia tidak ada di kotak masuk lagi, dia langsung di sini. Dia langsung di folder kuliah, tidak ada di kotak masuk. Kemudian untuk membuat filternya bisa menggunakan keseluruhan email seperti yang kerja kelompok tadi, dari awal sampai akhir, dari nadiarizkyhoirunisa@gmail.com sampai akhir. Kalau yang atau seperti yang kuliah tadi bisa juga, tidak perlu dari awal sampai akhir. Cukup kita ambil yang bagian classroom.google.com-nya. Oke. Apa bedanya? Kalau ini dia tidak peduli di depannya ini emailnya dari siapa, yang penting kalau dia seperti ini, bagian belakangnya dia akan masuk ke label kuliah. Kalau yang ini tadi dia harus sama persis bagian depan dan bagian belakangnya. Oke. Terima kasih.